Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Baldi. Saya dari kelas akuntansi non-reguler 2B Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai desa wirausaha dan strategi pengembangannya. Ini juga sebagai tugas dari mata kuliah kewirausahaan Islami. Ini sedikit saya review dari jurnal yang ditulis oleh Iman Hilman mengenai penetapan desa wirausaha dan strategi pengembangannya. Sedikit saya jelaskan mengenai kewirausahaan dan wirausaha. Kewirausahaan secara umum diartikan sebagai proses mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda atau inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Menurut Coko Untoro tahun 2010, kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Adapun pengertian wirausaha adalah orang yang menjalankan wirausaha. Wirausahawan adalah orang yang menjalankan wirausaha. Berikut beberapa pengertian wirausaha atau entrepreneur dari beberapa ahli. Yang pertama, wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan daripadanya, serta mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kesuksesan. Yang kedua adalah menurut Drucker tahun 1996 menyatakan bahwa kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang berbeda dan baru. Selanjutnya mengenai desa wirausaha. Dalam perekonomian perdesaan seringkali dinilai lambat dibanding pembangunan ekonomi perkotaan. Penataan ekonomi perdesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mencapainya diperlukan dua pendekatan, yaitu yang pertama, kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan political will dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun. Potensi sumber daya desa selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Jikapun ada yang memanfaatkan, cenderung eksploitatif dan tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya desa. Salah satu solusi penting yang mampu mendorong ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi yang mengurangi kemiskinan untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Pada model sistem pembangunan kewirausahaan desa, pembangunan dilakukan dengan menggunakan industri desa sebagai driver penggerak perputaran kegiatan ekonomi desa. Jika industri desa maju, maka akan menarik wirausaha lainnya sehingga kegiatan perekonomian akan makin meningkat dan diharapkan dapat membawa ke peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Apabila desa wirausaha menjadi suatu gerakan masif, maka merupakan hal yang sangat mungkin untuk mendorong perkembangan ekonomi perdesaan. Desa wirausaha merupakan program yang dapat dikembangkan untuk mengatasi pengangguran, pendapatan rendah, dan penambahan keragaman jenis usaha di desa. Kewirausahaan masyarakat desa pun dapat bermakna mengorganisir struktur ekonomi perdesaan. Seluruh aset desa seperti tanah, air, lingkungan, dan tenaga kerja dapat menjadi modal pengembangan usaha baru yang digerakkan bersama-sama oleh seluruh elemen desa. Desa wirausaha juga akan berhimpit dengan wilayah-wilayah lainnya yang diposisikan untuk berinteraksi secara menguntungkan. Sinergitas dapat bersifat ke hulu atau ke hilir. Pengembangan desa wirausaha juga bertujuan meningkatkan peran koperasi dan UKM di desa, menumbuhkan wirausaha baru, dan meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah serta membuka lapangan kerja. Penetapan suatu desa wirausaha harus melalui asesmen terhadap potensi wilayah, kondisi masyarakat, sarana dan prasarana, keterkaitan aktivitas ekonomi dengan wilayah-wilayah lainnya, aspek pendukung seperti kelembagaan keuangan, posisi geografis yang diuntungkan, serta resultante keseluruhannya.
Posisi yang diuntungkan maksudnya posisi yang strategis, seperti jalur atau lintasan yang menghubungkan suatu wilayah potensial dengan wilayah potensial lainnya. Keuntungan tersebut dapat tergambarkan dari mudahnya memasarkan produk-produk yang dihasilkan sebagai dampak dari dekatnya dengan wilayah pemasaran, atau wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi yang ditunjang oleh tingkat daya beli yang tinggi pula. Keuntungan yang lain adalah kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan pendukung lainnya sebagai dampak dari dekatnya dengan wilayah potensi bahan baku yang didukung sarana dan prasarana yang memadai, seperti akses jalan dan akses komunikasi. Hal yang juga sangat penting adalah munculnya kebanggaan dari masyarakat yang berdomisili di desa wirausaha tersebut. Berdasarkan kerangka pemikiran, ada beberapa faktor potensi. Yang pertama adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi geografis, usaha yang berkembang, infrastruktur penunjang. Dan faktor harapannya yaitu permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM, harapan dari stakeholder. Selanjutnya, strategi pengembangan desa wirausaha. Penyusunan strategi pengembangan disusun berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi setiap desa. Adapun strategi yang dapat dikembangkan antara lain, yang pertama adalah peningkatan kualitas SDM, yang kedua peningkatan kualitas alat produksi, yang ketiga pengembangan kelembagaan usaha seperti koperasi, BUMDes atau badan usaha milik desa, yang keempat peningkatan kapasitas aparatur desa, yang kelima pengembangan promosi desa wirausaha sebagai desa wisata, yang keenam peningkatan kualitas infrastruktur, yang ketujuh penyiapan masyarakat. Selanjutnya, sini saya ingin menjelaskan potensi usaha unggulan di tempat tinggal. Di wilayah tempat tinggal saya terletak di Jalan Pamitran, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, termasuk dalam kota. Itu karena termasuk ke dalam pusat perkotaan dan tidak terdapat sumber daya alam yang dapat diolah, maka dari itu di wilayah tempat tinggal saya tidak memiliki potensi di sektor pertanian, peternakan, perikanan ataupun pertambangan. Tetapi hal tersebut tidak membuat pelaku UMKM di wilayah kami berkurang, karena wilayah kami yang dekat dengan pasar, sekolahan, pertokoan, dan kantor, maka mayoritas usaha yang kami jalankan adalah usaha perdagangan makanan dan minuman, seperti berjualan siomay, bakso, nasi kuning, nasi lengko, nasi goreng, es dawet, es campur, dan berbagai jenis makanan dan minuman lainnya. Hal tersebut dilakukan karena melihat peluang bahwa terdapat banyaknya masyarakat yang pergi ke pasar untuk mencari bahan-bahan pokok, termasuk membeli sarapan ketika pagi hari. Banyaknya anak sekolah yang ingin membeli sarapan, karyawan toko dan kantor yang mencari makan siang ketika waktu istirahat, atau banyaknya karyawan yang membeli makan ketika waktu pulang bekerja di malam hari. Itu untuk bahan baku pun cukup mudah didapatkan karena berdekatan dengan pasar. Untuk perihal potensi yang harus dikembangkan di wilayah tempat tinggal saya adalah bagaimana usaha tersebut dapat masuk ke dunia bisnis online, di mana pembelian makanan ataupun minuman tersebut dapat dilakukan dengan online, baik dibantu oleh perusahaan seperti Gojek atau Grab, ataupun dapat dilakukan pengiriman sendiri. Harus mulai memanfaatkan teknologi agar usaha mereka semakin berkembang, termasuk warung kelontong rumahan agar memudahkan warga setempat memesan dan membeli barang yang diperlukan. Potensi yang juga dapat dikembangkan adalah menjadi supplier sayur, buah, dan daging untuk perusahaan-perusahaan jasa pelayanan makanan dan minuman seperti restoran dan kafe. Apabila kita mempunyai modal yang cukup besar, usaha tersebut dapat dilakukan dan berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Demikian yang dapat saya review mengenai desa wirausaha. Apabila ada salah kata atau yang kalimat yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.